Pak Matias. Siang Bu Susi. Bapak silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Baik, nama saya Matias Siraleter. Saya lahir di Flores di tanggal 10 April 1976. Lalu sekarang saya itu di Lampung bekerja sebagai pegawai di Yayasan Lembaga Miriam. Lalu saya sudah menjadi anggota Koperasi Mekarsai itu sejak 2013. Saya dicalonkan dari unit Umbul Duren ya Pak Umbul ya? Duren ya. Duren. Coba Bapak terangkan visi dan misi apa yang Bapak bawa? Pertama bahwa saya tidak mencalonkan diri, Betul. tetapi saya dicalonkan oleh unit dari Umbul Duren itu mencalonkan saya. Lalu sebelum saya membuat visi itu kami berdialog dulu mengapa mereka itu mendorong saya mencalonkan saya. Setelah berdialog bahwa saya menemukan bahwa antara kepedulian dari unit Umbul Duren dengan kepedulian saya secara pribadi sebagai anggota Koperasi Mekarsai itu sama. Bahwa kepedulian kami itu adalah bagaimana supaya Koperasi Mekarsai itu kedepannya itu dikelola secara lebih sehat, aman, terpercaya, dan juga bahwa unsur keberlanjutan kaderisasi itu terus berlanjut. Dengan itu melihat kepedulian dari unit yang mencalonkan saya, saya kemudian membuat visi untuk menjadi calon pengurus ini. Visi saya itu adalah mewujudkan Mekarsai sebagai koperasi kredit yang sehat, aman dan terpercaya untuk kesejahteraan anggota dengan sistem pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Jadi itu yang menjadi visi saya. Jadi ada beberapa hal penting di sana. Yang pertama itu Koperasi Mekarsai itu supaya sehat seluruhnya ya. Sudah itu dia aman, orang yang beranggota di sana semuanya nyaman, dan dia terpercaya. Saya yakin Koperasi Mekarsai itu sudah menjadi barometer koperasi di Lampung. Karena itu kita harus tetap menjadikan dia sebagai koperasi unggulan dan terpercaya. Dan dia sehat, aman, terpercaya itu tidak ada gunanya kalau tidak untuk kesejahteraan anggota. Betul. Karena itu perjuangan utama saya adalah sehat, aman, terpercaya, tapi untuk kesejahteraan anggota. Baik. Bahwa kesejahteraan anggota itu bisa tercapai kalau sistem pelayanannya kita itu profesional, kita terbuka, transparan dalam segala hal. Semua yang kita lakukan itu akuntabel, dapat kita pertanggungjawabkan dari segi hukum, dari segi moral, dari segi semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terpenting itu berkelanjutan. Berkelanjutan berarti ada sistem yang mengatur bahwa kaderisasi itu bisa jalan. Kaderisasi tidak sekedar wacana yang kita sampaikan, tetapi sistem yang kita buat supaya semua orang bisa terlibat. Misi apa kira-kira Pak? Saya punya 6 misi. 6 misi. Dari visi itu saya turunkan jadi 6 misi. Jadi mungkin supaya lebih jelasnya begini. Dari visi itu tergambar bahwa yang perlu dibentuk itu adalah sistem. Makanya itu dalam misi saya itu semuanya menyangkut sistem. Bahwa misi saya yang pertama itu berdasarkan kepedulian masukan dari berbagai pihak bahwa perlu melakukan amandemen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang paling pertama. Sudah itu yang kedua, setelah melakukan amandemen anggaran dasar anggaran rumah tangga itu melakukan amandemen SOP dan SOM. Setelah itu yang ketiga itu mengembangkan dan atau menguatkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Ini menjadi tujuan utama, kesejahteraan anggota itu akan menjadi misi ketiga. Lalu yang keempat itu mengembangkan sistem manajemen SDM. Yang kelima itu mengembangkan sistem kerja dengan pihak ketiga. Maksudnya? Pihak ketiga itu seperti kerjasama antara Koperasi Mekarsai dengan akunting publik. Bagaimana sistemnya? Sistemnya diatur
bagaimana proses kerjasama dengan bank, bagaimana diatur, dibuatkan sistem seperti itu. Yang keenam itu karena ini eranya itu era digital, era IT, karena itu menguatkan sistem pelayanan berbasis IT. Diunggulkan kira-kira dari 6 itu Pak? Ini sebenarnya susunannya sudah berdasarkan skala prioritas. Oh gitu ya. Jadi susunan paling pertama itu amandemen anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ya, ADART ya Pak ya? Ya, menurut saya bahwa tidak hanya di koperasi, di semua bidang kerja itu perihal undang-undang itu selalu berubah kapan saja. Pemerintah, tadi pendidikan, kita di lembaga apapun itu undang-undang terus berubah. Kita tidak bisa menunggu sampai bisa ini selesai baru kita amandemen. Yang penting untuk kita bahwa kita tidak melanggar peraturan, kita tidak melanggar hukum. Tetapi perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konteks kita sekarang itu penting. Bahwa mengapa anggota semuanya sudah mengharapkan itu amandemen tapi tidak terjadi? Ada apa di sana? Ini yang harus kita perjuangkan. Mungkin perlu saya sampaikan mengapa kesejahteraan anggota diletakkan ketiga padahal dia itu utama. Iya. Karena tanpa mengubah sistem di atasnya, perjuangan kita tentang kesejahteraan anggota akan sia-sia. Gitu ya. Karena itu kita harus sistemnya itu kita ubah dulu, baru aktif ke bawahnya itu akan mengikut. Yang akan diambil guna peningkatan kesejahteraan anggota tadi yang masuk di misi tadi ya Pak ya. Yang pertama bahwa gini, yang paling utama itu adalah keberlanjutan koperasi. Oke. Keberlanjutan koperasi ini itu adalah kita harus mengadakan atau menumbuh kembangkan kader-kader baru yang akan mengembangkan koperasi. Kader-kader yang akan mengembangkan koperasi ini itu adalah orang-orang yang disiapkan secara sistem. Jadi kalau misalnya sistem itu kita bentuk sistem itu di AD kita harus tetapkan sekalian, misalnya kepengurusan itu menjadi pengurus itu boleh 3 periode, karena di undang-undang itu boleh 10 tahun, kalau di Mekarsai itu 3 periode itu 9 tahun. Iya. Tapi setelah itu selesai. Setelah itu artinya di AD itu memberi kesempatan ya. AD itu sudah ada ketentuan yang menentukan bahwa setelah tiga kali terpilih itu dia tidak bisa lagi terpilih, dia boleh menjadi penasihat atau apa, entah membentuk satu kelompok orang-orang yang menjadi pemerhati Mekarsai yang selalu memberikan masukan, tetapi tidak lagi di kepengurusan. Ini untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada kader-kader baru yang masuk, karena kita tidak bisa hidup sampai selamanya, kita harus beri kesempatan orang muda supaya koperasi tetap berlanjut. Nah, kalau misalnya orang-orang muda ini sudah oke, yang kedua untuk kesejahteraan anggota, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu persis bagaimana di dalamnya mungkin atau tidak, tapi hal yang paling penting itu bagaimana kita mengatur ulang tentang SHU. Ini menurut saya diatur ulang. Sudah itu yang kedua, yang perlu diatur ulang juga untuk kesejahteraan bersama mereka peminjam maupun mereka yang menabung. Perlu ditata ulang juga tentang bunga tabungan. Bunga tabungan untuk mereka yang meminjam dan untuk mereka yang tidak meminjam. Mereka yang hanya menabung dan orang yang meminjam dan menabung, ini perlu diatur, ditata ulang. Ini tidak untuk mendiskreditkan 1 dan 2 orang, tetapi ini untuk kesejahteraan bersama. Orang yang menabung juga diberikan haknya, tetapi orang yang menabung dan meminjam juga diberi haknya yang sesuai, sehingga semua kita peroleh kesejahteraan yang sama. Sudah itu yang ketiga itu perlu kita tata ulang tentang bagaimana kesejahteraan yang diberikan kepada pengurus dengan anggota dan juga orang-orang yang lain di bawahnya ya, termasuk ketua unit dan lain sebagainya. Ini juga mungkin perlu ditata ulang. Maksudnya apa? Kita semua ini adalah volunteer yang mau bekerja untuk koperasi ini. Maka kita semua itu sama pentingnya. Yeah. Anggota itu sangat penting, ketua unit itu sangat penting, pengurus juga penting. Kalau kita sama-sama penting, maka semua orang harus diberikan ruang.
Solusi apa yang akan Bapak ambil untuk mempercepat penjualan aset tersebut? Untuk aset yang solusi untuk aset kredit macet, itu kalau saya ya Bu ya, dalam pemikiran saya untuk kedepannya jika terpilih itu aset-aset ini kan sebenarnya aset sudah jadi milik koperasi, dan kita tujuan utama saya itu kan kesejahteraan anggota. Maka aset ini kembali kita berikan kepada anggota dengan sistemnya itu kita kreditkan kepada anggota, tetapi bunga pinjamannya itu yang kita sesuaikan. Jadi misalnya kita sesuaikan di banyak tempat itu bunga pinjaman dengan pengambilan aset seperti itu sudah sampai misalnya 0,65. Dengan 0,65, tapi apakah ini merugikan koperasi? Tidak merugikan koperasi, 0,65. Tetapi rentang untuk peminjamannya itu kita perpanjang masanya. Oh, jadi nanti lebih tetap pendapatannya tetap sama. Meringankan semua, tetapi tidak merugikan yang lain. Jadi koperasi tidak dirugikan, tetapi orang yang diberi kredit ini juga lebih diringankan. Jadi menurut Bapak, usia berapa yang maksimal atau ideal untuk menjadi pengurus koperasi Mekarsai itu, Pak? Dalam teori tentang perkembangan karir itu orang akan mulai masanya dia berbuah menghasilkan itu di usia 40. Usia 40 itu, dan dia akan terus berkembang itu paling tua dia itu usia 60. Di usia 60 itu setelahnya itu sebenarnya dia sudah cukup, dia itu dari segi karirnya itu dia selesai di sana. Dan karena itu menurut saya supaya ini kaderisasi bisa jalan, yang pertama itu di anggaran dasar itu sudah ditentukan batas usia. Kenapa di anggaran dasar? Supaya di somsop yang akan berubah itu dia sudah tidak bisa melewati angka itu, karena itu sudah menjadi batas yang ditentukan oleh anggaran dasar yang tidak bisa diubah. Karena itu ada dasarnya, itu ada di sana. Yang kedua, sistem ini yang harus terus dihidupkan di koperasi. Kalau kita bilang kaderisasi, kita mau menyiapkan orang, tetapi kita sendiri masih mau maju, ini bukan kaderisasi namanya. Kaderisasi itu kita buat sistemnya itu harus kita patuhi, lalu orang dengan sendirinya akan terkader. Dan usia itu ada di AD, anggaran dasar. Jadi dimasukkan ya? Di anggaran dasar. Tercatat dalam anggaran dasar itu ya. Luar biasa, Pak Matias sudah memaparkan dari awal tadi ya. Semoga nanti para anggota bisa melihat dan menyimak paparan dari Pak Matias sehingga nanti bisa memilih tentunya. Ya, karena kita mesti semua berpedoman bahwa koperasi Mekarsai ini inginnya berlanjut ya, nggak hanya sampai di sini. Oke, mungkin sekian. Terima kasih.